Yo halo semuanya, balik lagi sama aku Koi Nem. Di sini kita akan ceritakan seluruh alur cerita anime Oda Nobunaga no Yabu. Tetapi kalau ada salah dalam alur ceritakannya mohon dimaafkan. Sebelum memulai ceritanya, ada baiknya juga kalian tekan tombol like dan subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Tanpa lama-lama langsung aja kita bahas. Cerita diawali dari tokoh utama yang bernama Sagara Yoshiharu. Yoshiharu merupakan seorang pemuda yang tiba-tiba saja terjebak di sebuah zaman Sengoku yang berbeda jauh dengan zaman Sengoku yang kenyataannya. Karena di zaman Sengoku ini, yang seharusnya pemimpin atau jenderalnya adalah pria, di zaman ini malah menjadi wanita. Namun walaupun begitu, bukan berarti juga semuanya adalah wanita, karena masih ada beberapa pemimpin atau jenderalnya yang masih merupakan seorang pria. Kemudian pada saat Yoshiharu tiba di zaman itu, Yoshiharu pun tak sengaja masuk ke dalam garis peperangan. Lalu pada saat itulah, Yoshiharu pun tidak sengaja ditolong oleh seorang pria yang ternyata adalah Hideyoshi Toyotomi. Dan akibat hal itu, Hideyoshi Toyotomi pun jadinya tewas dalam peperangan tersebut. Kemudian tak lama setelah itu, Yoshiharu pun tak sengaja melihat seorang wanita yang ternyata juga berada di dalam garis peperangan itu. Lalu karena tidak tega dengan wanita itu, Yoshiharu pun jadinya memutuskan untuk melindungi wanita itu. Kemudian tanpa sepengetahuan Yoshiharu, wanita itu ternyata adalah Nobunaga Oda. Dan akibat ulahnya, Yoshiharu pun jadinya dibawa Nobunaga kembali ke kastilnya. Lalu karena merasa berhutang budi kepada Yoshiharu, Nobunaga pun jadinya memutuskan untuk mengangkat Yoshiharu menjadi pembantunya, menggantikan posisi Hideyoshi Toyotomi yang sudah tiada. Kemudian Yoshiharu yang mengetahui hal itu pun tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima keputusan Nobunaga itu, karena Yoshiharu pun juga merasa bertanggung jawab atas kematian Hideyoshi Toyotomi tersebut. Lalu semenjak saat itu, Yoshiharu pun akhirnya menjadi pembantu Nobunaga. Lalu selama menjadi pembantu Nobunaga, Yoshiharu pun ternyata mulai berteman dengan orang-orang yang dekat dengan Nobunaga, seperti Toshi Maeda dan Katsui Shibata. Selain itu, Yoshiharu pun ternyata juga mulai berteman dengan orang-orang yang dekat dengan Hideyoshi, seperti nenek dan ninja pelindung Hideyoshi, yaitu Goemon. Kemudian pada satu hari, Yoshiharu pun tak sengaja terlibat dalam sebuah perundingan antara Nobunaga dengan pemimpin wilayah Mino, yaitu Saito Dosan, yang dimana dalam perundingan tersebut Nobunaga ternyata berusaha membojok Saito Dosan untuk menjadi sekutunya. Dan berkat perundingan tersebut, Yoshiharu pun akhirnya bertemu dengan Mitsuhide Akichi. Namun walaupun begitu, Yoshiharu ternyata masih belum bisa berteman dengan Akichi, karena Akichi pada saat itu masih sangat sombong kepada Yoshiharu. Selain itu, Yoshiharu pun juga mengetahui kalau Nobunaga ternyata masih belum berhasil membojok Saito Dosan untuk menjadi sekutu, karena Saito Dosan ternyata masih meragukan kekuatan Nobunaga untuk menjadi sekutunya. Kemudian karena merasa tidak tega dengan Nobunaga, Yoshiharu pun jadinya memutuskan untuk membantu Nobunaga membojok Saito Dosan. Lalu berkat bantuan Yoshiharu, Saito Dosan pun akhirnya mau menjadi sekutu Nobunaga. Kemudian berkat hal itu juga, Yoshiharu pun jadinya juga mulai berteman dengan Nobunaga. Lalu pada keesokan harinya, akibat sebuah kesalahpahaman, adik Nobunaga yaitu yang bernama Nobukatsu tiba-tiba saja berencana melakukan kudeta atau pengkhianatan terhadap Nobunaga. Kemudian karena tidak ingin terjadi pertumpahan darah, Yoshiharu pun jadinya memutuskan untuk membuat sebuah rencana untuk menghentikan kudeta Nobukatsu. Kemudian berkat rencananya itu, kudeta itu pun akhirnya berhasil dihentikan oleh Yoshiharu. Lalu setelah itu Nobunaga pun langsung berencana untuk menghukum mati adiknya itu. Kemudian Yoshiharu mengetahui hal itu pun tiba-tiba saja langsung menghentikan tindakan Nobunaga, karena Yoshiharu ternyata tidak ingin Nobunaga menjadi pemimpin yang suka membunuh orang lain. Sebab Yoshiharu ingin Nobunaga menjadi pemimpin yang rendah hati. Kemudian berkat hal itulah, Nobukatsu akhirnya pun tidak jadi dihukum mati oleh Nobunaga. Lalu semenjak saat itu,
Nobuna ternyata sangat kagum dengan sikap Yoshiharu itu. Dan akibat rasa kagum itu, Nobuna pun jadinya mulai ada perasaan kepada Yoshiharu. Namun walaupun begitu, Nobuna ternyata tidak pernah berencana mengungkapkan perasaannya itu. Karena Nobuna masih sangat malu kepada Yoshiharu. Lalu pada keesokan harinya, Nobuna pun tiba-tiba saja mendapatkan sebuah kabar buruk, yaitu Saito-dosan dan Akichi sekarang sedang dalam bahaya. Karena mereka sekarang sedang dikepung oleh para bawahan mereka yang ternyata banyak berkhianat. Lalu walaupun mengetahui hal itu, akan tetapi Nobuna ternyata tidak bisa membantu sekutunya itu. Karena apabila Nobuna melakukan hal itu, maka wilayahnya akan langsung diserang oleh musuh besarnya, yaitu Yoshimoto Imagawa. Kemudian pada sore harinya, Nobuna pun kedatangan Akichi yang ternyata berhasil selamat dari kepungan itu. Lalu Akichi pun langsung memberitahu Nobuna kalau Saito-dosan ternyata tidak ingin Nobuna membantunya, sebab Saito-dosan ternyata sudah siap mati untuk membela Nobuna. Kemudian Nobuna yang mendengar hal itu pun tiba-tiba saja langsung berencana untuk membantu Saito-dosan. Lalu walaupun sudah berencana begitu, akan tetapi Nobuna pun pada akhirnya langsung dibuat pingsan oleh Katsui. Karena Katsui tidak ingin pemimpinnya itu melakukan kesalahan hanya karena ingin menyelamatkan satu orang. Kemudian karena merasa tidak tega dengan Nobuna, Yoshiharu pun tanpa sepengetahuan Nobuna tiba-tiba langsung berangkat menyelamatkan Saito-dosan. Lalu walaupun pada mulanya tidak diketahui, akan tetapi hal itu pun akhirnya juga diketahui oleh Nobuna. Kemudian akibat mengetahui hal tersebut, Nobuna pun jadi memutuskan untuk berangkat menyusul Yoshiharu. Karena Nobuna tidak ingin terjadi sesuatu kepada Yoshiharu. Lalu berkat keputusannya itu, Nobuna pun akhirnya berhasil menyusul Yoshiharu. Selain itu, Nobuna pun jadinya juga berhasil menyelamatkan Saito-dosan dari kepungan para pengkhianat itu. Kemudian setelah itu, walaupun telah berhasil menyelamatkan semuanya, akan tetapi Nobuna ternyata tidak begitu senang dengan hal itu. Karena akibat keputusan itu, Nobuna pun sekarang harus berperang melawan Yoshimoto Imagawa. Lalu karena merasa bertanggung jawab atas keputusan Nobuna itu, Yoshiharu pun jadinya memutuskan untuk membuat sebuah rencana untuk menyerang tempat peristirahatan Yoshimoto. Karena Yoshiharu berencana mengalahkan Yoshimoto secepatnya. Kemudian berkat rencana Yoshiharu itu, pasukan Nobuna pun akhirnya berhasil menyerang tempat peristirahatan Yoshimoto. Lalu setelah itu walaupun telah berhasil melakukan hal itu, akan tetapi Yoshiharu ternyata tidak ingin pasukan Nobuna membunuh Yoshimoto. Karena Yoshiharu ingin Yoshimoto menyerah secara baik-baik. Kemudian karena merasa tersanjung dengan sikap Yoshiharu, Yoshimoto pun jadinya langsung menyerah kepada Yoshiharu. Lalu berkat hal itulah, Nobuna pun akhirnya berhasil memenangkan perang tersebut. Kemudian berkat hal itu juga, Nobuna pun jadinya juga mendapat dua pengikut terbaik Yoshimoto, yaitu Masui Daira Motoyasu dan ninja pelindungnya, yaitu Hanjo Hattori. Lalu tak lama setelah hari itu, Nobuna putuskan untuk menyerang wilayah Mino. Karena Nobuna berencana untuk merebut kembali wilayah Saito-dosan. Kemudian pada saat melakukan serangan ke wilayah Mino, Nobuna dan pasukannya pun ternyata mengalami kesulitan menaklukkan wilayah Mino. Karena wilayah Mino ternyata mempunyai seorang ahli strategi yang paling pintar pada masa itu, yaitu Takenaka Hanbi. Kemudian karena tidak sanggup menghadapi strategi Takenaka itu, Yoshiharu pun jadinya memutuskan untuk membujuk Takenaka untuk menjadi sekutu Nobuna. Lalu setelah melewati berbagai usaha, Yoshiharu pun akhirnya berhasil membujuk Takenaka untuk menjadi sekutu Nobuna. Kemudian berkat bergabungnya Takenaka itu, Nobuna pun jadinya juga berhasil menaklukkan wilayah Mino. Lalu berkat penaklukan wilayah Mino itu, Nobuna pun akhirnya juga mendapat sekutu baru, yaitu klan Ajai. Karena akibat penaklukan itu, klan Ajai pun ternyata menjadi takut berperang dengan Nobuna. Dan oleh sebab itulah, klan Ajai pun jadinya memutuskan untuk bersekutu dengan Nobuna. Kemudian berkat bergabungnya klan Ajai, posisi Nobuna pun jadinya juga semakin kuat. Lalu karena menyadari posisinya sudah kuat, Nobuna pun jadinya berencana untuk menaklukkan ibu kota kekaisaran Jepang pada masa itu, yaitu kota Kyoto. Karena Nobuna berencana
mendirikan pemerintahannya di kota Kyoto itu. Dan sebagai langkah awal dari rencananya itu, Nobunaga putuskan untuk menaklukkan wilayah Rokaku terlebih dahulu. Karena wilayah Rokaku merupakan tembok pertahanan kota Kyoto. Kemudian karena Yoshiharu tidak mendapat tugas dalam serangan tersebut, Nobunaga pun jadinya memutuskan untuk menyuruh Yoshiharu mencari seorang anak yang bernama Himiko di kota Kyoto. Karena Nobunaga ingin menjadikan anak tersebut sebagai sekutunya. Sebab anak tersebut ternyata merupakan pewaris sah dari kaisar sebelumnya. Lalu setelah menerima tugas itu, Yoshiharu dan para pengikutnya pun jadinya berangkat menuju kota Kyoto. Kemudian selama pencarian itu, Yoshiharu sebenarnya sudah bertemu dengan Himiko. Akan tetapi Yoshiharu ternyata tidak menyadari hal itu. Karena Himiko ternyata tidak memberitahu identitasnya kepada Yoshiharu. Namun walaupun begitu, Yoshiharu pun ternyata tidak sia-sia bertemu dengan Himiko. Karena akibat pertemuan itu, Yoshiharu pun jadinya juga mulai berteman dengan Himiko. Lalu selain bertemu dengan Himiko, Yoshiharu pun juga bertemu dengan dua orang wanita yang ternyata juga mencari Himiko, yaitu Buntin Maru dan Luis. Dan akibat pertemuan itu, Yoshiharu pun jadinya juga mulai berteman dengan dua wanita itu. Kemudian setelah seharian berlalu, Nobunaga pun akhirnya berhasil menaklukkan wilayah Rokaku. Selain itu, Nobunaga pun juga berhasil tiba di kota Kyoto itu. Lalu walaupun telah berhasil melakukan hal itu, akan tetapi Nobunaga ternyata masih saja dihalangi untuk menguasai kota itu. Karena penasihat Himiko yang bernama Konoe ternyata malah menghalangi Nobunaga untuk menguasai kota Kyoto. Sebab Konoe ternyata malah meminta uang yang sangat banyak kepada Nobunaga, yaitu senilai 120 juta koin emas, yang dimana uang tersebut merupakan syarat untuk mendirikan pemerintahan di kota Kyoto. Selain itu, penyebab Konoe melakukan hal itu adalah karena Konoe ternyata berniat menyingkirkan Nobunaga dari kota Kyoto itu. Sebab Konoe ternyata ingin menguasai kota tersebut. Kemudian karena menyadari uangnya tidak cukup untuk memenuhi syarat itu, Nobunaga pun jadinya memutuskan untuk pergi ke wilayah Sakai untuk meminjam uang kepada temannya yang merupakan orang yang cukup kaya di wilayah Sakai itu. Selain itu, Nobunaga pun juga mengajak Yoshiharu dan Akichi untuk menemaninya pergi ke wilayah Sakai itu. Lalu setelah bertemu dengan temannya itu, Nobunaga pun ternyata harus kecewa karena temannya itu ternyata tidak mampu membantu Nobunaga memenuhi syarat itu. Kemudian karena tidak ingin mengecewakan Nobunaga, temannya itu pun langsung menyarankan Nobunaga untuk menemui orang yang paling kaya di wilayah itu, yaitu Shokyo. Lalu setelah itu Nobunaga pun akhirnya langsung menemui Shokyo. Lalu Nobunaga pun langsung berunding dengan Shokyo mengenai masalahnya itu. Kemudian setelah cukup lama berunding, keduanya pun sepakat untuk membuat sebuah kontes makanan lezat yang pesertanya adalah Yoshiharu dan Akichi. Dan siapapun yang menang dalam kontes itu, maka dia akan diberikan hadiah 120 juta koin emas. Selain itu, Shokyo juga membuat sebuah taruhan dalam kontes itu. Dan taruhan Shokyo itu adalah apabila Akichi berhasil memenangkan kontes itu, maka teman Nobunaga harus menyerahkan separuh asetnya kepada Shokyo. Kemudian setelah mengetahui hal itu, Nobunaga pun jadinya berharap supaya Akichi bisa berpura-pura kalah dalam kontes itu. Lalu pada keesokan harinya, kontes itu pun dimulai. Kemudian selama kontes itu, Akichi pun ternyata malah serius menghadapi Yoshiharu. Dan akibat ulah Akichi itu, Yoshiharu pun jadinya kalah dalam kontes tersebut. Lalu akibat hal itu juga, teman Nobunaga pun jadinya juga kehilangan separuh asetnya. Kemudian sementara dengan Nobunaga akhirnya pun langsung menjauhi Akichi. Karena Nobunaga ternyata sangat kecewa kepada Akichi. Lalu pada keesokan harinya, karena merasa dijauhi oleh Nobunaga, Akichi pun jadi memutuskan untuk meminta maaf kepada Nobunaga. Kemudian berkat keputusannya itu, Akichi pun akhirnya berhasil dimaafkan oleh Nobunaga. Lalu setelah itu, Nobunaga pun langsung menyuruh Akichi untuk menjaga kota Kyoto itu. Karena Nobunaga pada saat itu ternyata harus segera pergi untuk menyelamatkan Yoshiharu, yang pada saat itu ternyata sedang diculik oleh seseorang. Lalu tak lama setelah kepergian Nobunaga itu, tiba-tiba saja terjadilah sebuah serangan yang dilakukan oleh salah satu sekutu Konoe yang bernama Matsunaga terhadap kota Kyoto itu.
Dan akibat serangan tersebut, Akechi pun akhirnya jadi terdesak. Sebab Matsunaga dan pasukannya ternyata sudah berhasil mengepung tempatnya. Kemudian di saat terdesak itulah, tiba-tiba saja Nobunaga langsung muncul membantu Akechi. Selain itu, Nobunaga ternyata juga tidak sendirian, karena Nobunaga juga bersama dengan Yoshiharu, yang ternyata sudah berhasil diselamatkan oleh Nobunaga. Kemudian setelah itu, Yoshiharu pun juga langsung bergerak membantu Akechi. Lalu berkat hal itulah, Akechi pun jadinya berhasil selamat dari keadaan terdesak itu. Lalu tak lama setelah itu, Nobunaga pun juga mendapat bantuan dari Louis dan Bontenmaru, yang ternyata membawa pengikut mereka untuk membantu Nobunaga menghadapi Matsunaga. Kemudian Matsunaga yang melihat hal itu pun jadinya langsung terkejut melihatnya, karena Matsunaga tidak menyangka kalau orang-orang itu bakal membantu Nobunaga. Lalu berkat hal itulah, Matsunaga pun jadinya memutuskan untuk bergabung menjadi sekutu Nobunaga. Kemudian beberapa hari setelah kejadian itu, Nobunaga pun memutuskan untuk menggunakan uang yang dimenangkan oleh Akechi itu untuk memenuhi syarat Konoe. Lalu berkat hal itulah, Nobunaga pun akhirnya berhasil mendirikan pemerintahan di kota Kyoto. Selain itu, berkat hal itu juga, Nobunaga pun jadinya juga berhasil bertemu dengan Himiko. Dan berkat pertemuan tersebut, Nobunaga pun jadinya juga berhasil mendapat kepercayaan dari Himiko. Kemudian karena telah berhasil mendirikan pemerintahan di kota Kyoto, Nobunaga pun jadinya memutuskan untuk melanjutkan aksinya menaklukkan wilayah lainnya. Selain itu, Yoshiharu pun akhirnya juga mulai berteman baik dengan Akechi, karena semenjak kejadian Matsunaga itu, Akechi pun ternyata malah menjadi mempunyai perasaan kepada Yoshiharu. Sebab Akechi ternyata sangat kagum dengan sikap Yoshiharu yang tetap peduli dengannya walaupun sering disusahkannya. Lalu tak lama setelah hari itu, akibat sebuah kesalahan, Nobunaga pun akhirnya jadi dikepung oleh pasukan Konoe dan sekutunya, yang ternyata masih saja berusaha menyingkirkan Nobunaga. Dan akibat mengetahui hal itu, Yoshiharu pun jadinya memutuskan untuk menahan kepungan itu. Tujuannya adalah agar Nobunaga dan para pengikutnya bisa keluar dari kepungan tersebut. Lalu walaupun pada mulanya Nobunaga menolak, akan tetapi karena tidak punya pilihan lain, Nobunaga pun jadinya terpaksa menerima keputusan Yoshiharu itu. Kemudian berkat keputusan Yoshiharu itu, Nobunaga dan para pengikutnya pun berhasil selamat dari kepungan itu. Namun walaupun begitu, tidak semua pengikut Nobunaga pergi bersama dengan Nobunaga, karena Hanjo Hattori dan asisten Takenaka yaitu Genki ternyata masih berusaha membantu Yoshiharu menghadapi kepungan itu. Selain itu, Toshi dan Akechi pun ternyata juga memutuskan untuk kembali ke tempat Yoshiharu, karena mereka ingin membantu Yoshiharu menghadapi kepungan itu. Namun walaupun begitu, kedatangan mereka itu ternyata sedikit terlambat, karena Yoshiharu ternyata sudah mati terkena ledakan bom milik Hanjo Hattori. Dan akibat hal itu, Akechi pun jadinya langsung marah tidak terkendali. Lalu karena kemarahan itulah, Akechi pun jadinya terkena tembakan meriam musuh. Kemudian akibat hal itulah, Akechi pun akhirnya terlempar ke dalam jurang. Lalu semenjak saat itu, Yoshiharu dan Akechi pun dikabarkan tewas dalam kejadian tersebut. Kemudian akibat kabar itu, semua orang-orang yang dekat dengan Yoshiharu pun akhirnya langsung sangat sedih mendengar kabar itu, karena mereka tidak menyangka kalau Yoshiharu bakal tewas dalam kejadian itu. Sementara Nobunaga yang juga mendengar kabar itu, jadinya pun langsung mengambil keputusan untuk menyerang balik Konoe dan para sekutunya, karena Nobunaga ingin membalas perbuatan Konoe yang sudah membuat Yoshiharu jadi tewas dalam kepungan itu. Sementara di sisi lain, tanpa sepengetahuan Nobunaga dan para pengikutnya, ternyata Akechi berhasil selamat dari kejadian itu. Lalu berkat hal itulah, Akechi pun jadinya juga mengetahui kalau bom Hanjo itu ternyata hanyalah sebuah tipuan saja. Sebab Akechi pun akhirnya menemukan Yoshiharu yang ternyata juga berhasil selamat dari kejadian itu. Namun walaupun begitu, Akechi tidak bisa langsung membawa Yoshiharu kembali kepada teman-temannya, karena Akechi harus mengobati luka-luka Yoshiharu terlebih dahulu. Kemudian di sisi lain, Nobunaga ternyata juga sudah berhasil mengalahkan Konoe dan para sekutunya. Namun walaupun begitu, Nobunaga ternyata tidak begitu senang dengan hal itu, sebab Nobunaga masih sedih karena telah kehilangan Yoshiharu. Kemudian di saat yang sama, tiba-tiba saja Yoshiharu langsung muncul menghampiri Nobunaga. Lalu Nobunaga yang melihat hal itu pun
Jadinya langsung beranggapan kalau itu hanyalah mimpi dia saja. Padahal sesungguhnya itu memanglah Yoshiharu yang sudah berhasil diobati oleh Akichi. Kemudian karena menyadari hal itu bukan mimpi, Nobuna pun akhirnya langsung bahagia. Karena Yoshiharu ternyata berhasil selamat dari kejadian itu. Lalu setelah itu mereka pun berpelukan. Kemudian semenjak saat itu mereka pun kembali bersama. Selain itu semenjak pertemuan itu hubungan mereka pun juga jadi lebih dekat dibandingkan dengan sebelumnya. Karena Yoshiharu sekarang sudah mulai memahami perasaan Nobuna yang ternyata menyukainya. Kemudian berkat hal itulah semuanya pun berakhir dengan bahagia dan ceritanya pun tamat.